Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Zalzalah. Baik, sebelum kita belajar tentang surat Al-Zalzalah, kita akan membaca dulu surat Al-Zalzalah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Setelah membaca surat Al-Zalzalah, sekarang kita akan mengenal tentang surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Zalzalah termasuk ke dalam surat Madaniyah. Kenapa disebut surat Madaniyah? Karena dia diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, zalzalah ini berasal dari kata zilzal yang artinya guncangan. Guncangan yang dimaksud di sini adalah guncangan pada hari kiamat. Karena surat Al-Zalzalah ini menceritakan tentang peristiwa hari kiamat dan sesudahnya. Nah, isi kandungan surat Al-Zalzalah ini yaitu tentang kehancuran bumi dan alam semesta atau yang disebut kiamat. Dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan bahwa gunung-gunung akan mengeluarkan seluruh beban beratnya, atau gunung-gunung itu semuanya meletus dan terjadi gempa bumi yang begitu dahsyatnya. Nah, kalau dalam surat Al-Qari'ah kemarin itu kan dijelaskan bahwa manusia akan terbang seperti laron-laron yang berterbangan. Nah, kalau dalam surat Al-Zalzalah ini, kehancuran bumi itu diceritakan bahwa gunung-gunung nantinya akan meletus dan ada gempa bumi yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Selain itu, dalam surat Al-Zalzalah ini juga menceritakan tentang kejadian setelah hari kiamat, yaitu di mana manusia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya dan mendapatkan balasan atas amal perbuatannya di dunia. Semua perbuatan kita, walaupun itu hal yang sangat kecil, diumpamakan dalam surat Al-Zalzalah ini sekecil biji zarah, biji yang sangat kecil. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Balasannya apa? Akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lalu kemudian apa sih hikmah mempelajari dari surat Al-Zalzalah itu? Anak-anak tahu nggak apa hikmahnya? Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah meyakini adanya hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Jadi kalau anak-anak itu beriman kepada Allah, berarti anak-anak juga harus meyakini adanya hari kiamat. Nah, meyakini adanya hari kiamat, kita juga harus apa? Berusaha untuk senantiasa menghindari perbuatan buruk atau jahat.
Yaitu contohnya perbuatan buruk itu mengecewakan orang tua, itu namanya perbuatan buruk. Menyakiti temannya juga termasuk perbuatan buruk. Karena semua amal perbuatan kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, anak-anakku yang soleh dan soleha harus senantiasa untuk melakukan kebaikan, mulai dari hal-hal yang paling kecil, misalnya selalu tersenyum kepada orang lain, mukanya itu tidak bersengut, tidak memasang muka cemberut. Kita harus tersenyum kepada teman, kepada orang lain. Terus selalu menaati perintah orang tua, membantu orang tua, berhormat kepada guru. Nah, itu juga termasuk perbuatan baik. Sholat, mengaji, tadarus, itu juga termasuk perbuatan yang baik. Nanti perbuatan-perbuatan kita insya Allah akan mendapat balasan yang baik kalau kita selalu berbuat kebaikan. Nah, anak-anakku yang sholi dan sholihah harus senantiasa meyakini datangnya hari kiamat. Meyakini datangnya hari kiamat berarti senantiasa melakukan kebaikan. Bisa ya, kita harus senantiasa untuk berbuat baik. Karena apa? Karena kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang dan semua amal perbuatan kita pasti ada balasannya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk melakukan kebaikan. Baik, sekian dulu ya materi tentang surat Al-Zalzalah. Kita akan berjumpa di materi berikutnya. Selamat belajar, selamat bermain, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.